17 Ramadan di Gua Hira wahyu diturunkan pada Muhammad Nabi akhir zaman. Malaikat Jibril yang menyampaikan sampai Nabi gemetar dan ketakutan, dipeluk Jibril dan dibimbing bacaan. Beliau pulang dengan kegelisahan, disambut Khadijah dengan ketenangan, menjadi awal risalah kenabian. Iqra bismi rabbik jadi permulaan. Umur 40 terima wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 23 tahun waktu turunnya, 30 juz itulah jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat manusia. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan umatnya hingga sekarang. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita memperingati salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yakni Nuzulul Quran. Peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat tersebut menjelaskan Al-Quran bukanlah sekedar kitab untuk dibaca, namun Al-Quran adalah pedoman bagi umat manusia membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan bertambah mulia. Ketika Al-Quran diturunkan di hari Jumat, maka hari Jumat ikut mulia, disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Ketika Al-Quran diturunkan di suatu malam, maka malam tersebut menjadi mulia. Lailah al-Mubarakah, turunlah Lailatul Qadar di malam tersebut. Ketika Al-Quran diturunkan di antaranya melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril mendapatkan kemuliaan, disebut sebagai Sayyidul Malaikat. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah kemuliaannya, disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan ketika Al-Quran diturunkan di kota Mekah hingga saat ini mendapatkan keberkahan. Dan sebagian lagi Al-Quran diturunkan di kota Madinah hingga saat ini mendapatkan keberkahan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, jika Al-Quran dijadikan satu ahli dalam satu tempat, jika Al-Quran dijadikan satu ahli dalam satu masyarakat,
Dan jika Al-Quran dijadikan ahli dalam satu keluarga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan pada tempat yang dimaksudkan dan pada orang-orang yang dimaksudkan. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup tenang, penuh dengan keberkahan, dan selalu berada di jalan yang benar, maka dekatilah Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat di dalam kehidupan kita. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita memperingati nuzulul Quran dengan lebih dekat dengan Al-Quran, yaitu membacanya, mengajarkannya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dan kemuliaan kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.